Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai kelas ya, saya ingin dengar sharing dari kalian ini lewat proses apa ya kuis atau game atau apalah istilahnya. Mau mencoba bagaimana teman-teman mengidentifikasi dari satu hal yang ya tentu dalam topik kita ya tentang sosiologi atau problem-problem kontemporer lah teman-teman. Jadi saya ajak untuk membingkai satu topik utama tentang sosiologi, variasi sosiologi ya, atau subfield atau cabang disiplin dalam sosiologi, misalnya sosiologi disaster bencana, itu disiplin cabang dari sosiologi. Kemudian oleh kita, oleh teman-teman dicari topik-topik yang lebih spesifik apa, itu cuma semacam simulasi lah gampangnya begitu ya. Saya ingin nyapa 1-2 setidaknya di sini. Gimana proses kalian, gimana pengalaman kalian, atau apa yang bisa diceritakan dari proses itu. Siapa yang sudah agak lama masuk? Ada Ahmad Zamzam. Iya, Pak. Silahkan. Bisa diulangi tadi, Pak? Kurang jelas, Pak. Mohon maaf. Kurang jelas apa kamu tidak memperhatikan? Saya coba, kalau 3 orang saya tanyain dan kemudian kurang jelas, berarti problemnya di saya. Mungkin saja. Saya geser kepada di sini yang cukup awal juga masuk, Dani Alin. Iya, Pak. Gimana terhadap instruksi atau permintaan saya tadi? Bisa dipahami, Pak. Silahkan coba, gimana pengalamanmu, prosesmu tadi? Apa yang bisa jadi pelajaran bagi dirimu, atau mungkin ya umum apa saja? Silahkan. Oke, baik. Tadi kan Pak BJ memerintahkan untuk membuat analisis ular terkait dengan sosiologi kontemporer. Nah, saya tertarik dengan sosiologi of disaster atau bencana karena belum lama ini kan ada bencana kayak gunung apa itu yang meletus gitu. Nah, dari adanya bencana itu tentunya kan butuh penanganan, pemulihan, dan setelah ada bencana saya kira bakal ada namanya new social order atau tataran sosial yang baru dari adanya bencana itu. Nah, sosiologi bencana ini sangat menarik untuk menganalisis bencana-bencana sosial ataupun alam yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih. Kamu meletakkan topik paling akhir di ekor itu new social order. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Begitu Zamzam yang saya maksud. Semoga kamu paham. Selanjutnya, saya coba siapa di sini yang agak lama lagi, yang sudah masuk agak lama. Saya ingin dengar proses kalian. Apa saja yang sudah disebutkan, gitu ya. Dari topik yang paling umum ya, dari tema yang umum apa dan khusus. Saya butuh di sini ada Rofif Zuhdi. Kayaknya sudah ikut agak lama ini. Ya, Pak. Silahkan Rofif. Jadi tadi atas adanya kuis tadi, saya menganalisis tentang urban sosiologi yang dimana benar-benar terjadi, dan menurut saya
membuka sudut pandang baru, bukan hanya tentang perpindahan atau tidak ada pemerataan, namun juga bisa merambah pada sektor yang lain. Dan mungkin itu Pak, itu saja. Kamu Rafiq tadi apa topik spesifiknya? Spesifiknya kan Pak, itu apa, urbanisasi dari urban sosiologi. Yang topik yang spesifik loh, yang di ekor loh, bukan di kepala. Oh, yang di ekor kriminalitas Pak. Iya. Kamu menuliskan sosiologi perkotaan, kemudian setelah itu persebaran, masyarakat, perekonomian, kriminalitas. Ya. Oke, ini punyanya Rafiq, saya sudah lihat. Nanti akan saya komentari, meskipun tidak semuanya ya, akan saya komentari. Saya udah beberapa sudah saya kasih note, dan kemungkinan punyanya Ridho tadi, saya coba memang lempar ke kalian, karena punya Ridho termasuk satu di antara beberapa yang problem, yang kurang pas. Kalau yang bagus banyak, mungkin bisa dihitung 80% cukup baik, yang betul berapa yang sangat bagus gitu loh. Saya coba satu lagi, kira-kira siapa di sini yang agak lama sudah masuk. Arsita. Iya Pak, gimana? Silahkan. Halo. Arsita. Nyambung nggak dengan sini? Halo? Mana orangnya? Kadang kita gampang, kadang masalahnya problem di sinyal ya. Memang problem di kita. ya itu perlu kita bijak menyikapinya. Ada problem di pikiran kita sendiri, ada yang problem secara teknis. Jadi dua hal yang harus dibedakan. Kalau problem di dalam diri kita sendiri, settingannya atau downloadnya atau upgrade-nya adalah kita sendiri. Dengan kebijaksanaan kita, dengan etikat, pola pikir, komitmen dari kita sendiri, bukan orang lain. Kalau memang problemnya secara teknis ada di internal kita. Oke, itu cukup dulu. Ya, nggak perlu banyak-banyak ya untuk itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oke, sebelum itu teman-teman sekalian, ini sudah ada berapa banyak, sepertinya sudah ada 31. Kelas pagi ini kita mulai dengan pembacaan doa. Silahkan berdoa masing-masing, menunduk, menjamkan mata, karena kalian adalah orang-orang yang hamba-hamba yang masih percaya sama Tuhan ya. Jadi otomatis kita semua berdoa semua untuk itu. Semoga ini menjadi kelas yang bermanfaat ya bagi saya secara pribadi dan juga bagi teman-teman sekalian. Silahkan dimulai. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman mau buka camp, monggo. Tidak juga nggak apa-apa. Dan saya tidak berkecil hati meskipun sendirian camp, buka kamera. Di beberapa sharing dosen itu, ada beberapa dosen merasa ganjil ketika hanya dirinya sendiri yang buka kamera, tapi saya tidak. Karena dengan begitu saya sudah ada itikat dan niat untuk berpartisipasi. Kalau misalnya saya tidak buka kamera, ya kemungkinan ada sesuatu yang saya sembunyikan. Maksud saya mungkin saya tidak lagi tampil di front stage yang layak.
Ada istilah front stage kan, kemarin kalian belajar dramaturgi dari Irving Goffman. Jadi ada front stage, ada backstage. Apakah saya layak tampil di front stage dengan pakaian begini, dengan cara begini, dengan itu? Nah, itulah kira-kira. Jadi teman-teman semoga sehat semua ya. Saya mungkin tidak terlalu lama ya, karena ini sedikit saja obrolan dari saya. Pertama saya ingin tegaskan di sini secara teknis, kalau misalnya saya bilang game ini atau kuis ini sampai jam titik-titik, sampai jam 9 misalnya, berarti jam 9 itu titik di situ saya akhiri game, saya akhiri kuis. Jadi yang melebihi dari jam itu saya tidak akan perhatikan. Pertama, saya tidak akan kasih atensi, saya tidak akan kasih feedback, saya tidak akan nilai. Itu penting teman-teman sekalian. Jadi yang sebelum itu, itulah yang saya anggap dan saya akan masukkan dalam bank data saya sebagai partisipasi kalian. Terus kemudian sama yang tadi, yang di bagian kedua, yang diskusi tadi, yang merevisi istilahnya, sama posisinya. Nah, saya ingin pertegas beberapa hal terkait dengan topik tadi, dengan cara bermain tadi. Seperti yang sudah saya katakan di awal, saya cuma ingin teman-teman mencoba bereksplorasi sebebas-bebasnya. Kalian punya knowledge, punya pre-knowledge, punya pengetahuan awal. Mungkin di antara kalian sudah pernah belajar yang namanya mind map atau mind mapping, pemetaan pikiran. Terus ada lagi juga peta konsep, ada lagi juga fishbone analysis, fishbone diagram, ada juga diagram tulang ikan. Itu adalah sebuah upaya untuk kira-kira ya mengembangkan satu konsep, satu topik, satu satu terma, dan kemudian mencarikannya terma-terma yang lain di sekitar. Punya Aisyah Rajwa sepertinya terlalu keluar dari konsep. Jadi dia di bagian topik spesifiknya itu agak panjang. Jadi seperti ingin menulis mungkin judul esai atau apa. Yang saya inginkan adalah konsep. Konsep itu teman-teman sekalian, itu biasanya nggak lebih dari mungkin 2 kata atau maksimal 3 kata. Itu konsep. Rata-rata 1 kata. Ketika saya bilang diskriminasi, nah itu konsep itu satu saja sudah cukup untuk menjelaskan apa itu diskriminasi, pola-polanya kayak apa, bentuknya, prakteknya kayak apa. Itu hanya dengan bilang diskriminasi. Nah, itu konsep namanya. Kalau kemudian diskriminasi ditambahin dengan kata-kata yang panjang, kalau spesifik lagi diskriminasi anak, itu konsep juga. Diskriminasi anak adopsi, itu konsep lagi. Diskriminasi anak yang adopsi, diskriminasi anak difabel. Nah, itu 3 kata. Atau mau 4 kata mungkin bisa, tetapi konsep intinya. Bukan statement dalam artian ya agak panjang gitu ya. Misalnya punya Rajwa, saya bisa jadi rujukan sebagai contoh yang kira-kira panjang di situ tadi di bagian spesifik ininya, ekor ularnya. Nah, secara umum tadi teman-teman saya ucapkan terima kasih semuanya. Kalian sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mencari, mengeksplorasi dan mengelaborasi itu, dan saya kira ya bisa dibilang berhasil ya. Kalian berhasil secara umum meskipun ada beberapa. Nah, saya ingin jelaskan satu hal sederhana dulu terkait dengan permainan tadi. Jadi saya ngajak begini teman-teman, ingin mengajak kalian begini. Kita punya satu branch, satu cabang ilmuwan dalam sosiologi kontemporer, apapun itu, sosiologi keluarga, sosiologi konflik, sosiologi disaster, sosiologi media dan segala macam. Itu hal yang umum. Nah, kita ngajak teman-teman ke spesifik. Nah, contoh saya ini kira-kira begini. Dari sosiologi keluarga, artinya family ini bisa dibaca dalam sosiologi keluarga. Children ini, anak-anak ini bisa dibaca dalam sosiologi keluarga.
child abuse, kekerasan terhadap anak atau penyelewengan, ya kekerasan terhadap anak, pola asuh anak, itu masuk dalam sosiologi keluarga. Adapted child abuse, kekerasan anak, mestinya adopted ini ya, kalau saya salah ini. Adopted ya, saya salah. Saya edit aja langsung. Adopsi, maksud saya adopsi. Beda makna. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin kalian notice ini, ada yang notice enggak bahwa ini salah? Ada enggak? Kalau ada tentu saya sangat senang. Jadi kekerasan anak yang adopsi itu juga masuk dalam sosiologi keluarga. Kira-kira begitu. Nah, cara kita bermain atau mencoba skema kayak gitu, kalau kita berbicara tentang sosiologi keluarga, maka itu hal yang besar dalam artian konteks tema kajian ini tuh besar. Kemudian kita masuk kepada yang lebih kecil, yang namanya unit family, itu juga masih besar. Nah, apa kamu akan membicarakan family, bagian apanya? Apakah bagian ekonomi, income, atau kamu bagian relasi antara suami istri dan anak, atau tentang strukturnya, atau tentang pendidikannya, atau tentang agamanya, ideologinya, tentang apa? Dalam family itu banyak gitu loh. Nah, maka kemudian butuh lagi spesifik lagi. Children. Dalam family saya ingin mengambil unit kecil namanya children, anak-anak. Sebenarnya anak-anak ini bisa spesifik kalau bisa dikatakan begitu. Mohon di mute ya. Ya, siapa tadi? Lagi diminta sama ibu atau bapaknya untuk apa mungkin? Saya lanjut lagi. Ini masih kebaca nggak share screen saya teman? Baca Pak. Oke. Terus kemudian children, anak-anak. Itu bisa sebenarnya bisa sudah cukup untuk dibilang agak spesifik. Tetapi kalau misalnya mau di breakdown lagi lebih spesifik lagi sangat mungkin. Apa itu? Child abuse, yaitu kekerasan anak, atau abuse itu sih artinya sih penyelewengan, penyalahgunaan. Tapi ada istilah ini dalam studi keluarga, child abuse. Wah, ini sudah sangat spesifik ini. Tetapi mau spesifik lagi itu sangat mungkin bisa gitu. Ini soal bagaimana kita berlatih. Jadi cara pikir kita itu teman-teman, ketika berpikir sesuatu yang umum, itu juga pada saat bersamaan juga mulai bekerja, otak kita akan mencari kata kunci spesifik. Makanya ini penting, dan saya proses belajar kayak gini ya, saya berharap setidaknya ya menstimulasi, merangsang cara pikir dan teman-teman untuk bisa mencari kata kunci yang spesifik tadi. Nah, kemudian dari child abuse saja tentang kekerasan anak, itu masih lebih spesifik ada lagi, yaitu kekerasan anak yang anak adopsi misalnya. Kalau mau lebih spesifik lagi tentu sangat mungkin kekerasan anak adopsi yang misalnya perempuan. Ya siapa tahu misalnya kekerasan terhadap anak. Karena misalnya gini, ada kalian kan ngomongin patriarki, itu sangat banyak sepertinya. Saya nggak tahu apakah perempuan rata-rata ngomong patriarki, saya nggak tahu. Tapi ada beberapa yang saya baca. Misalnya begini, coba kita sama-sama masuk kita dalam konteks ini coba. Kita bicarakan tentang keluarga. Keluarga kita bercorak patriarki. Dalam patriarki maka otomatis selalu laki-laki yang menjadi dominan, menjadi peran yang dominan, diutamakan. Nah, ternyata dalam praktiknya terhadap anak laki-laki juga yang diutamakan. Baik sampai pada terhadap kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan atau adopsi juga misalnya. Ternyata beda. Kalau kekerasan terhadap anak perempuan, maka itu lebih banyak gitu loh. Kekerasan secara akses, kekerasan secara kultural, kekerasan secara fisik misalnya. Itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki misalnya. Nah, itu sangat mungkin. Jadi adopted child abuse itu sangat mungkin ditambahkan lagi.
adopted, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai laki-laki misalnya ya, atau perempuan misalnya, itu bisa dia apa ya, child, tapi mungkin istilahnya aja yang ini. Jadi penyelewengan atau kekerasan anak perempuan yang adopsi misalnya, itu sangat mungkin. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau balik dari akar, maka kekerasan terhadap anak adopsi itu masuk dalam kekerasan anak secara lebih besarnya. Kekerasan anak ini masuk lagi dalam konsep anak-anak. Kemudian anak-anak ini masuk dalam konsep family. Atau bisa mungkin, sangat mungkin misalnya kita mulai gini, sosiologi keluarga, family, kemudian kekerasan, violence. Nah, kemudian kekerasan kan umum nih. Lanjutkan, kekerasan terhadap anak. Nah, jadi children-nya diubah dengan violent, itu mungkin. Tapi harus punya pertalian, ini yang paling penting. Jadi jangan putus-putus. Nah, contoh yang bisa dihadirkan tadi punyanya Ridho itu cenderung agak putus-putus. Coba saya buka lagi ya. Punya Ridho, saya simpan di mana? Bentar. Oke, punya Ridho misalnya. Ya, bentar juga punya Ridho. Oke, punya Ridho ini. Dia memulainya dengan nationality. Nationality itu kebangsaan. Kemudian negara, kemudian ideologi, kemudian warga, penduduk, kemudian kewarganegaraan ganda. Nah, ini sporadik ini, tidak sinkron. Jadi tidak ngalir gitu loh menurut saya. Dan peletakannya juga kurang tepat. Seandainya misalnya dari ideologi dia langsung mengarah kepada satu perkembangan atau yang lebih spesifik dari ideologi, sangat mungkin seperti yang sudah saya kasih contoh. Itu adalah partisipasi saya ikut permainan ini, teman-teman. Kalian juga bisa membantahnya, nggak apa-apa kalau misalnya membantah. Jadi saya meletakkan negara paling atas. Ya, paling atas. Karena konteksnya sepertinya akan digiring ke nationality. Ketika ngomongin nationality, maka negara tentu saja lebih dominan. Ada negara dulu, kemudian ada warga negara kan, ada nationality kan. Jadi ada negara dulu, kemudian ada nationality, itu sudah pasti. Dalam studi politik misalnya ya, pemerintahan juga akan berbicara begitu. Jadi saya tuh mengembangkan misalnya dari silakan dicek dari negara, kemudian ada nationality, ada dual nationality itu kewarganegaraan ganda. Jadi Indonesia tidak berlakukan itu, ya. Di banyak negara berlakukan itu. Sepertinya banyak negara, Jerman termasuk juga, Turki termasuk, ada yang memang warga negara ganda, jadi bisa megang 2 paspor. Kemudian eksil ini warga negara yang dibuang. Jadi, misalnya kalian mau baca lebih lanjut eksil, silahkan di searching aja. Indonesia pernah mengalami ini. Transisi dari Soekarno menjadi Soeharto lewat konflik besar yang namanya 65 yang kemudian dikenal dengan konflik PKI itu. Nah, itu orang yang berafiliasi dan dituduh dengan PKI itu kemudian dibiarkan di luar. Anak-anak yang dibiayai oleh Soekarno untuk belajar di Rusia, di Eropa dan lain-lain kemudian dibiarkan di sana terkatung-katung. Dia boleh balik lagi ke Indonesia. Dia posisinya sebagai eksil. Eksil ini memang konsep menarik. Dan ada banyak kok sebenarnya kalau mau baca tentang bacaan-bacaan dan karya-karya eksil. Ya kalian yang tertarik dengan ini silakan, atau kepo dengan ini. Keponya kalian tuh jangan cuma kepo yang ini, hanya kepo hiburan terus. Kalau kepo hiburan terus tuh emang. Oh, ternyata sekarang di Korea si Chiang Jung siapa gitu misalnya. Silakan ini kepo. Oh, ternyata di ini artis ini kepo. Itu emang itu hiburan tuh jangan terlalu banyak. Otak kita kalau terlalu dihibur tuh tumpul biasanya. Ya hiburan penting ya teman-teman. Apa namanya? Saya kemarin juga ada ini baca di Twitter itu dan saya jadi serba kepikiran juga. Apa namanya? Ada seorang anak usia 21 tahun. Kemudian karena kuliahnya banyak tugas, dia stres. Ini curhatnya dia sendiri.
Dia di Twitter itu 1 tahun dia tes. Akhirnya dia bilang ke bapaknya, ke bapak ibunya, Pak, Bu, saya mau cuti. Saya ingin terapi diri dulu karena saya nggak kuat dengan kuliah. Ini kuliah terlalu menekan saya, kata dia. Tapi sama bapak dan ibunya, nggak bisa, kamu lanjut aja biar kamu cepat selesai. Nah, kemudian dia menjadi stres, menjadi problem mental. Nah, ya situasi pandemi kayak gini kadang apa ya menjadi menantang isu-isu begitu. Saya tahu di antara kalian di kelas, saya bukan kelas ini, saya lupa detailnya. Ada beberapa kalian mengalami stres ya, stres gitu. Ya itu Bismillah ya, kita bisa bisa cepat keluar dari situasi kayak gitu. Situasi begini. Ya sebenarnya posisinya ada di diri kita ya. Tapi enggak, itu bukan problem sederhana ya. Kalau misalnya sudah agak serius ya, itu harus ditangani oleh ahlinya. Tetapi insya Allah teman-teman dengan mencoba secepat mungkin sekarang berinteraksi dengan banyak orang, menghadapi tantangan tersendiri, insya Allah itu menguatkan mental. Yakin saya. Kalian yang terjebur dalam situasi suatu dunia yang berbeda, itu efek pembelajarannya besar. Ya, jadi makanya saya sering bilang pastinya, kalau masih muda kayak kalian ini, sudahlah, pergi kemana, ke ujung dunia mana, bergaullah secara elegan dengan pengalaman baru atau apa. Jadi keponya itu kepo yang bagus. Apa eksil di kepo? Itu akan menjadi pengetahuan. Kalau kemudian siapa artis-artis sekarang? Kenapa itu kepo? Nah, itu kan saya udah kata. Dan alhamdulillah ya teman-teman, saya itu anti terhadap selebriti. Gak tahu. Itu memang moral saya. Moral dalam artian stance pendirian saya. Saya itu anti dengan selebriti sejak kecil. Sejak SMP, SMA saya nggak suka. Aku nggak mendapatkan bermanfaatan dari selebriti gitu. itu tahap paling gila saya tuh. Ketika tak ingat sekarang, kenapa kok bisa? Kalau nggak ada yang mendidik loh ya, nggak ada mendidik saya untuk tidak suka selebriti. Nggak ada yang secara verbal. Tapi entah muncul dari mana. Jadi sampai sekarang pun saya nggak pernah peduli dengan mau Vicky Prasetya mau nikah sampai 100 kali. Karena ternyata dalam perkembangan mereka ini yang merusak, menggoncang di tengah sistem sosial kita, kohesi sosial kita yang rapuh ya. Oke lah, menyebutin agama kita ke agama yang rapuh atau apa itu bebas umum. Tapi kalau saya sebagai sosiolog bilangnya sosial kita rapuh, kondisi secara umum kita rentan, misalnya dihantam oleh pengalaman itu jadi kocar-kacir. Nah itu, jadi misalnya eksil kembali lagi, silahkan dikepo dengan sangat baik. Ipusnas itu juga bisa, kayaknya ada beberapa karya pastinya. Nah itu teman-teman sekalian, terkait dengan proses kita tadi. Ada beberapa yang saya komentarin note itu, ada yang betul, ada yang agak nyempleng. Jadi enggak semuanya ini, semuanya bagus semua, atau ada 3 orang ya kalau nggak salah. Cuma tadi saya biar saya nggak lupa aja, karena terlalu banyak kan masuk ke grup gambar-gambar kalian. Nah teman-teman, saya ingin masuk kepada topik di sini. Saya ingin menarik ulang gitu ya, gampangnya menarik ulang teman-teman untuk merefleksi balik lagi. Jadi semacam recall ya, sebelum menghadapi kenyataan atau proses kita di depan yang namanya sosiologi kontemporer. Ayo kita sedikit menengok ke belakang, sebenarnya kayak apa petanya. Nah ini saya merasa penting ya, untuk disampaikan. Tapi nggak tahu apakah kalian masih ingat atau tidak ya. Mungkin saya nanti akan tanya, saya panggil siapa lah kalau salah di sini. Nah ini, kemarin saya sudah bicarakan ini, apa itu kontemporer. Jadi kontemporer bisa, itu kasusnya, problemnya. Itu sebuah keniscayaan namanya. Problem kasuistik zaman itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi pengalaman kita hari ini, itu pasti berbeda dengan anak kita besok. Apa yang akan dihadapi, pasti berbeda. Jadi kasus, kemudian pendekatan. Nah pendekatan ini bisa mungkin sama. Ya di antara kalian, kakak-kakak kalian kan membicarakan film misalnya tentang kekerasan, tentang representasi
realitas dalam film. Itu masih pakai pendekatannya Berger kok. Itu sudah tahun 60-an kemarin muncul, masih dipakai aja sekarang. Nah, artinya begini, pendekatan mungkin masih bisa pakai pendekatan lama, tapi pendekatan baru tentu saja dibutuhkan. Nah, sosiologi kontemporer sedang berusaha untuk membaca dan mempelajari itu. Nah, ini identifikasi problem kontemporer yang saya maksud tadi. Ini sebenarnya cuma apa namanya? Ya, saya ngambil dari beberapa sumber, ya tuliskan aja, tambah yang ya mungkin saya nggak tahu apakah karena bahasa Inggris kemudian saya kira enggak ya, bahasa Inggris yang simpel kan, nationality, minority, variasinya apa ya, tidak terlalu banyak, ya nggak apa-apa ya, karena begini yang harus kita camkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita kerjakan itu pasti rata-rata yang dekat dengan kita. Kenapa kemudian yang banyak muncul di sini adalah tentang keluarga, ya karena yang paling dekat dalam keseharian kalian, yang kalian pelajari secara sadar ataupun tidak sehari-hari adalah tentang keluarga. Makanya keluarga paling banyak muncul. Itu memang nggak bisa dinafikan. Nggak mungkin kalian bicarakan tentang Mars, tentang apa namanya planet mana, atau tentang negara Rusia misalnya, di saat kita masih kosong, kita nggak punya knowledge, kita nggak punya informasi, nggak mungkin. Nah, bagaimana biar kita dulu? Nah, ya piknik dong kan, gitu. Piknik ya nggak harus datang ke sana. Piknik lewat bacaan, piknik lewat game, piknik lewat dunia virtual, sangat mungkin. Itu. Jadi saya sering mewanti-wanti, media sosial itu internet itu jangan hanya dipakai untuk entertain, salah. Gitu. Kalau terlalu banyak entertaining di dunia internet itu gimana? Kita terbuai betul. Bikinlah internet untuk sesuatu yang kira-kira keren. Misalnya kalian, saya nggak mau internet ini hanya untuk TikTok-an. Saya pingin internet jadi media hacking. Hacker aja kalian bisa meruntuhkan apa namanya websitenya Cina, gitu kan. Ya, siapa tahu jadi direkrut. Banyak kasus kayak gitu kan. Anak-anak usia belasan tahun, ada beberapa kasus kemarin. Dia bisa menggoyang websitenya Pentagon misalnya, punya Amerika. Langsung diambil sama Amerika, bayar mahal sekali untuk mengamankan. Itu dunia hacking. Coba tahu di antara kalian mau itu. Nah, saya kira nggak perlu ini. Nah, ini teman-teman. Saya cuma mau memberikan beberapa penegasan dan kira-kira kita ini bisa diperhatikan secara baik ya. Jadi kalau kita ingat dulu ketika sosiologi klasik, saya nggak ngajar kalian sosiologi klasik ya, pasti saya ngajar kalian sosiologi modern. Sosiologi klasik kita sudah belajar bagaimana sosiologi muncul, siapa tokoh-tokohnya, siapa kanon sosiologi. Nah, kalau kita sebut kanon sosiologi itu ya yang paling utama dalam sosiologi klasik. Jadi biasanya orang menyebutnya dengan Emil Durkheim, Max Weber, Karl Marx, itu kanon itu. Kanon itu apa ya? Kanon itu apa ya bahasa Indonesianya? Bentar, saya cek dulu. Kanon itu apa ya? Kanon gini, tapi nggak tahu istilahnya apa, tepat atau tidak ya, tapi akan saya jelaskan. Kanon itu sesuatu yang dianggap besar, kemudian menjadi rujukan, menjadi ukuran, itu kanon. Dalam karya juga sama. Misalnya orang mengatakan kanon karya sastra kanon, berarti karya sastra yang menjadi rujukan, itu sepertinya paling kuat lah istilahnya pada zamannya, atau bahkan berpengaruh sampai sekarang. Karya kanon misalnya. Itu, nah kanon-kanon itu kira-kira begitu. Itu umum dalam studi-studi sastra, studi teks karya itu umum itu kanon begitu. Nah, kanon dalam sosiologi itu yaitu tadi Durkheim, Weber dan Marx. Nah, kemudian kalau secara konsep-konsep utamanya kan ada positivisme, ada fungsionalisme, dan kemudian nanti di sosiologi klasik juga kan ada 3 paradigma tuh. Coba saya ingin dengar kali ya. 3 paradigma sosiologi apa teman-teman? Ada yang bisa sharing? Nyalakan mic-nya. 3 paradigma dalam sosiologi itu apa? Apa saja? Ayo, siapa yang mau sharing? Kalau kayak gitu ya
ya sama manggil aja. Kalau manggil kan langsung tidak bisa sembunyi kalian kan. Bentar, saya cek dulu. Kira-kira nama yang paling asing di Indonesia. Siapa? Oke, ini mau namanya. Lavita. Lavita Nova Rahmaningrum. Ya, Pak. Apa itu 3 paradigma dalam sosiologi? Faktor sosial, Mhm. terus apa lagi ya? Definisi sosial Mhm. sama perilaku. Dari mana kamu baca itu? Tahu itu? Ya sempat baca-baca buku aja, Pak. Bukan dari diktat kampus? Dari Pak Zen? Atau siapa yang ngajar sosiologi klasik? Gimana, Pak? Siapa yang ngajar sosiologi klasik kemarin? Siapa ya? Pak Zen? Pak Zain. Iya. Bukan, berarti yang kamu bicarain tadi bukan diktatnya Pak Zen kan? Saya kurang ingat, Pak. Atau kamu hasil googling itu? Oke, saya coba geser ke, coba saya ingin evaluasi lagi. Maulana Jodi. Ada Iya, Pak. ada revisi enggak dari apa yang, atau ada pengetahuan lain enggak tentang 3 paradigma sosiologi? Tidak, Pak. Setahu saya juga itu, Pak. Oke, saya coba geser yang lain. Ini Purwaningsih. Halo ini? Pak, kedengaran nggak? Ya Pak, kalau menurut saya juga itu Pak, 3 itu benar. Fakta sosial, definisi sosial, sama perilaku sosial. Kamu tahu dari mana ini? Pas awal-awal itu Pak, dulu kan SBM tuh Pak, Wah, belajar Apa? dulu Pak. Enggak, maksud saya ini dari diktat kuliah atau mana? Enggak Iya. Pak, dulu kan belajar SBM Pak dari les online itu loh Pak, Yenius. Les online di prodi kita. Bukan Yenius itu loh Pak, sejenis ruang guru. Oke, terima kasih. Nah ini saya penasaran. Kemarin di kelas kemarin juga hal yang sama disebutkan. Coba saya masih butuh lagi. Kira-kira yang betul-betul kerujukan mata kuliah kita itu yang saya ingin dengar. Alin? Halo, iya Pak. Apa yang kamu ketahui tentang 3 paradigma? Iya, sama yang dijelaskan sama Mbak Lavita tadi. Sama ya. Oke. Tadi ada fakta sosial, ada definisi sosial, ada apa tadi lagi? Perilaku sosial. Perilaku sosial. Oke. Jadi begini teman-teman. Saya itu tahu istilah ini dari, kalau tidak salah satu buku yang ini, itu ada salah satu dosen dari sosiologi apa Brawijaya apa Airlangga, saya lupa buku ini. Nah, dia menjelaskan tentang 3 fakta ini. Saya sebenarnya melacak kira-kira dalam konteks Inggris rujukannya kemana. Ya sebenarnya dia menjelaskan ketika menjelaskan tentang definisi sosial dia menyebutkan Max Weber. Ketika dia menyebutkan tentang fakta sosial dia menyebutkan Durkheim. Saya paham itu. Tapi kok istilah definisi sosial, kalau fakta sosial oke, itu memang sangat Durkheim. Tapi istilah definisi sosial, kalau perilaku sosial oke lah, bisa diterima sebagai social behavior. Itu bisa juga, itu masuk dalam ranahnya ciri khasnya dari
Max Weber. Tetapi kita ngomongin dari mana definisi sosial ini yang sampai sekarang saya nggak menemukan gitu ya di sanad-sanad terdahulu. Ini gimana mereka? Tapi ya sorry ya, bukan saya itu karena nggak baca tuntas aja sih, dan saya merasa malas aja karena takut ada distorsi. Saya mendingan baca ya, kalau dalam sosiologi misalnya baca karyanya Durkheim sendiri, baca karyanya Weber sendiri, baca karyanya Auguste Comte sendiri, dan kemudian para pembahas berikut-berikutnya. Baik itu Josh Ritzer, atau juga James Coleman, ataupun juga mungkin Anthony Giddens dan yang lain-lain. Sepertinya mungkin pasti ada itu rujukan ke mungkin ke sosiolog yang ini. Tapi begini teman-teman, yang ingin saya pastikan dan ingin pertegas di sini ya. 3 paradigma utama dalam sosiologi yang kalau misalnya mau lebih gamblang dan lebih umum istilahnya, itu sebenarnya sudah ada komposisi ini dan sudah sangat umum dalam studi-studi dalam sosiologi. Pertama adalah fungsionalisme, atau kemudian dalam perkembangannya disebut sebagai fungsionalisme struktural. Di dalamnya itu bisa kita bicarakan fakta sosial, karena itu tokohnya salah satunya Durkheim. Fungsionalisme. Nah, itu akarnya juga dari positivisme. Nah, kemudian yang kedua, itu teori konflik. Nah, di definisi sosial, perilaku sosial itu nggak ketemu ini, yang kalian sebutkan, konflik. Ini konflik juga menjadi semacam paradigma utama dalam sosiologi. Karena ada tokoh penting di sini. Karl Marx, itu yang tidak bisa dihapus. Nah, di situ juga ada, kalau misalnya kita mau pelan-pelan cari yang lain, ada Joseph Mill tentang konflik. Itu sangat dominan, teman-teman. Makanya kemudian di beberapa kajian-kajian sosiologi ini disebutkan fungsionalisme atau fungsionalisme struktural. Misalnya dilanjutkan ke Parson ya, Talcott Parson, itu kan tambahin struktural kan. Atau kita cukup di klasiknya, kita nyebutnya sebagai fungsionalisme. Akarnya, sanatnya itu positivisme. Nah, terus kemudian konflik atau teori konflik. Ketiga adalah interaksionisme atau interaksionisme simbolik. 3 hal ini yang dimaksud sebagai paradigma sosiologi utama. Nah, yang dimaksud dengan definisi sosial, yang dimaksud dengan perilaku sosial itu masuk di interaksionisme. Nah, interaksionisme simbolik ini adalah teori. Nah, definisi sosial ini saya nggak nemu. Kok sependek yang saya belajar sosiologi nggak nemu ya teori definisi sosial gitu loh. Ini gimana? Tapi ya saya cuma skeptis, teman. Ilmu pengetahuan itu bekerja dengan cara ini. Skeptisme. Jadi kita tidak langsung boleh percaya terhadap apapun, termasuk pada omongan saya. Kalau kalian menjadi seorang saintis yang baik, apa yang saya katakan jangan langsung diterima sebagai sebuah kebenaran, tapi di otak kalian harus ada skeptisme sebagai saringnya. Masa Pak Biji ngomong kayak gitu, betul nggak sih? Nah itu. Tapi sebelum mengatakan kayak gitu kan kalian harus punya modal, punya background dulu, punya pengetahuan pembacaan dulu. Ya kalau misalnya otaknya kosong, kemudian saya ngomong interaksi simbolik adalah begini-begini, dan kemudian kalian tidak punya pengetahuan sama sekali tentang itu, saya nggak bisa membantahnya. Nah, itu maksud saya. Jadi skeptis. Jadi apa yang disebutkan oleh teman-teman tadi tentang paradigma tadi, saya katakan tadi memang ada, itu saya sempat baca. Nah, yang saya tahu dari kelas saya dulu yang ketika saya jadi kuliah kalian, itu justru yang saya sebutkan ini, fungsionalisme, teori konflik, interaksi simbolik. Saya belajarnya begitu. Kok nanti saya coba tak pecahkan teman-teman. Ini akan jadi proyek personal saya ya. Bismillah. Saya tak racak lagi ya, semoga ada waktu, karena ya itu tadi saya sudah kadung males juga ya. Meskipun yang nulis profesor, kalau misalnya saya cari yang lain aja gitu ya. Saya lebih percaya kepada Anthony Giddens daripada siapalah di sini. Oke. Itu klasik. Nah, kira-kira klasik bermain sih. Tokoh-tokohnya banyak sekali ya. Mulai dari lebih awal lagi ada Albert Spencer, di Simon misalnya. Ya, Comte sendiri, terus Comte sendiri. Tapi saya menyebutkan 3 kanon ini. Selanjutnya ada modern. Modern ini kemudian memetakan makro mikro. Ada ketegangan di sini. Nah,
kalau kita mau masuk di mana kira-kira kenapa muncul dalam teori modern itu makro mikro, jadi dibaca sejak di sanadnya sejak di klasik. Jadi klasik fungsionalisme itu sudah makro. Nah, saya nggak tahu, kayaknya saya sempat pasti saya sampaikan ke kalian bagaimana fungsionalisme melihat masyarakat. Nah, gitu-gitu. Bagaimana perspektif interaksionisme membaca masyarakat, itu hal yang berbeda. Nah, mungkin ingat bahasa terakhir saya ini, silakan kalian diingat-ingat lagi. Jadi fungsionalisme itu makro. Fungsionalisme struktural juga boleh tambahan dari Parsen, itu makro. Teori-teori sosiologi makro. Nah, sosiologi modern itu mencoba memetakan ini biar lebih ini. Dalam sosiologi modern itu banyak bekerja di sini. Nah, jadi sosiologi makro misalnya satu, ada fungsionalisme struktural, tokoh-tokohnya ada target person, Merton, Coser, Louis Coser itu termasuk yang ngomongin tentang konflik, teori konflik juga. Terus kemudian teori sistem, siapa orangnya ini, ada Lahman misalnya, ada masa kritis. Masa kritis ini sebenarnya agak bisa dipelajari juga, di beberapa bagian itu juga mikro bagian. Tapi secara sebuah narasi umum itu banyak terutama desain yang makro sosiologi masa kritis ini. Adorno, Horkheimer, kemudian Habermas, ada konflik dan power ya. Itu Dahrendorf sama Mills, itu yang makro. Nah, ini berkembang dalam sosiologi modern. Kemudian tokoh-tokoh ini ya relatif modern lah kalau bisa dibilang begitu. Tinggal teman-teman cek aja tanggal lahirnya, tahunnya. Saya selalu suka teman-teman. Apakah ini akan bermanfaat sama kalian, saya nggak tahu. Saya itu berkecenderungan melihat tokoh sosiologi itu pasti pertama lewat tahunnya. Misalnya di sini ada Ray Mills, ada Mills misalnya. Siapa Mills? Kita lihat tahunnya berapa. Jadi saya punya imajinasi tahun itu di Amerika kayak apa. Saya punya imajinasi tahun Adorno kayak apa. Kira-kira begitu. Itu baru baca background-nya, pendidikannya, konflik sosialnya kayak apa, setting sosial, kemudian teori apa yang dihasilkan. Sama sebenarnya sama tradisi apa yang saya lakukan di kalian lewat esai kemarin. Itu. Terus kemudian mikro ini yang spesifik ya. Kalau makro besar, mikro ini kecil lah, namanya begitu. Ada interaksi simbolik, ada dramaturgi, ya, Herbert Mead, Blammer dan Goffman misalnya. Blammer ini termasuk Albert dan Blammer ini murid ini satu kesatuan. Ketika misalnya nyebutin interaksi simbolik, ini dua orang ini nggak bisa dihapus. Kalau Goffman ini mengembangkan. Terus fenomenologi, etnometodologi, ada Skutz, ada Berger, ada Granville. Nanti nama-nama ini silahkan di searching sendiri ya. Kemungkinan di antara kalian yang tekun kemarin bekerja nulis esai itu insya Allah ingat beberapa hal ini. Terus kemudian teori pertukaran, pilihan nasional, ada Homans, Blow dan Coleman. Nah, kenapa saya sebutkan lanjutan di sini? Ini hanya semacam proses lanjutan. Saya agak merasa kaku juga ya nyebutnya ini klasik, ini modern. Agak kaku dalam artian ya tidak hitam putih, itu aja gampangnya. Tidak saklek. Jadi gitu. Tapi kalau kajian secara umum, modern itu begini kira-kira. Nah, lanjutan dari modern itu kan ada yang namanya integrasi itu loh. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim makro, ekstrim mikro itu juga ada di sosiologi modern kita ada itu. Lewat Habermas, lewat Giddens tidaknya paling utama itu Giddens, terus kemudian Bourdieu itu pas sekali itu ngomongin tentang integrasi, proses integrasi. Jadi sosiologi modern itu secara teori itu bekerja banyak mendefinisikan ini, menambahkan apa yang makro, apa yang mikro, kira-kira begitulah, dikembangkan terus. Nah kemudian dalam sosiologi kontemporernya itu ada upaya nggak penting lagi kita bicarakan ini makro apakah ini mikro, apalagi ada grounded teori misalnya ya dalam riset itu ini ada, jadi bisa makro mikro itu bisa disambungkan, disatukan, nggak ada lagi. Nah ini kerjaan kontemporer biasanya teman-teman, karena kontemporer itu dari sedemikian banyak
kasus itu spesifik itu mereka rata-rata. Nah, misalnya kalau yang saya dalam kurung ini misalnya di kontemporer ya, sosiologis misalnya, sosiologis. Yang maksud saya sangat sosiologi ya istilahnya. Ya. Ada teori integratif, itu ada Habermas yang ngomongin tentang komunikasi deliberatif, demokrasi deliberatif. Ini Habermas bagus sekali. Teman-teman yang suka kajian media dan demokrasi, ini bagus baca Habermas. Tentang komunikasi itu bagus sekali Habermas. Teman-temannya banyak kalau di Indonesia. Tinggal dicari aja. Terus kemudian ada Bourdieu, Pierre Bourdieu, terus kemudian Giddens, Anthony Giddens, sama Castells. Castells ini saya temukan agak baru nama ini. Tapi bagus tulisannya. Saya suka ini. Bagaimana dia juga akan menyambungkan, ya, menghubungkan antara makro-mikro yang nggak ada ekstrim itu. Terus kemudian yang selanjutnya ada cultural sociology. Sosiologi budaya, kira-kira mau menyambungkan, nggak ada mempedulikan lagi terlalu spesifik dan menjadi tegang ya antara makro dan mikro. Nah kemudian lanjutan selanjutnya ada misalnya cultural studies. Cultural studies ini sebenarnya kenapa saya kasih tanda kurung cultural studies. Tidak saya kasih tanda sosiologi, atau tidak saya masukkan sosiologi, karena cultural studies itu menjadi kajian tersendiri, ada keilmuan tersendiri tentang studi budaya itu. Bisa dibilang enggak terlalu sosiologi gampangnya, tapi masuk juga ya, karena ngomongin tentang media, digital media, tentang teks sastra atau apalah gitu. Selanjutnya ada postmodern dan post-strukturalism. Ada postmodernism sama post-strukturalism. Ini lumayan ini ya, yang penting untuk kita bicarakan nanti. Setelah ini akan saya bicarakan ini. Ya kayaknya ya betul. Setelah ini akan saya bicarakan postmodern setelah minggu besok seperti ini. Di situ terspesifikasi itu hanya untuk interpretasi. Jadi dalam konteks kontemporer gini, kita itu nggak bisa berbicara terlalu luas. Kita harus spesifik. Jadi ilmu pengetahuan itu berkembang secara spesifik. Ini ngomongin tentang virologi, virus apa? Nah, ada ahlinya sendiri. Virus bagian apa? Mutasi atau apa? Ada ahlinya sendiri. Ada ahlinya sendiri. Itu terspesifikasi. Nah, itu teman-teman sekalian. Selanjutnya, ini sepertinya sudah kalian baca sendiri aja. Ya kalau kurang, ya cari aja tambahin sendiri, saya kira nggak terlalu. Oh ya, ini ada keyword lain ya. Ini sebenarnya ingin saya masukkan di mata kuliah. Atau saya akan ajak mungkin beberapa dosen yang bisa bicarakan ini, terutama social audit. Social audit ini menarik teman-teman. Dalam konteks sosiologi kontemporer ini banyak dipakai. Social audit itu begini. Yang disebut audit sosial itu begini. Ini banyak dipakai oleh terkait dengan ini penambangan company itu perusahaan dipakai oleh perusahaan. Setiap perusahaan itu namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Mungkin di antara kalian kan dekat-dekat, mungkin ada sebagian dekat dengan pertambangan ya, dekat dengan pengeboran minyak, dekat dengan apa, itu pasti ada CSR. Nah, CSR ini untuk berjalan di tengah masyarakat, biar impaknya kelihatan, pengaruhnya kelihatan di masyarakat, maka ada yang namanya audit sosial. Nah, audit sosial inilah yang bekerja orang-orang sosiologi. Orang-orang, kalau dulu ada psikiatri, salah. Iya, sekarang udah berubah menjadi pengembangan masyarakat. Kalau di dakwah itu ada pengembangan masyarakat Islam, di UGM itu pembangunan masyarakat atau apa di situ. Nah, ini di social audit ada itu. Jadi semua cara, teknik, metode pembahasan membahas tentang audit sosial itu rata-rata berkaitan dengan CSR ini. CSR ini, Corporate Social Responsibility. Dan kemudian yang kedua, ini belum populer, social autopsy. Kenapa saya meletakkan ini? Ya biar kalian dengar saja dulu. Karena ya kalau tidak tahu membaca kayak gini nggak bakal dengar. Dan dengar dulu. Kalau tertarik ya silahkan baca lebih lanjut. Ini ada satu buku. Saya masukkan di referensi itu. Social autopsy. Ini terkait dengan adanya bencana, kemudian terjadi banyak korban.
Nah, sekarang dia mau secara spesifik bicara tentang proses isolasi, bagaimana kelompok rentan, bagaimana penanganan korban, bagaimana mengevaluasi kematian, itu soal otopsi sih. Itu masuk juga dalam satu kata kunci, salah satu kata kunci, satu di antara banyak kata kunci dalam contemporary sociology. Nah, itu saya ingin menyebutkan dua ini. Sebenarnya banyak teman-teman ya, banyak. Nanti kalau misalnya saya nemu dan berkembang lagi lewat bacaan-bacaan, saya akan bisa sampaikan kali. Ya, doa saya semoga diingat gitu ya, sebagai bahwa di sosiologi UIN saya sempat dengar ini ya, setidaknya begitu lah. Kadang saya merasa dulu ketika saya kuliah, saya merasa minder ketika misalnya saya bertemu dengan beberapa jurusan sosiologi ketika ada pertemuan, ternyata dia banyak istilah-istilah baru. Nah, saya kadang agak underestimate gitu saya. Iya, kok di sosiologi UIN saya kok nggak dikenalin ini ya? Apa? Nah, gitu-gitulah. Jadi ada pikiran saya itu mengkritik kurikulum, mengkritik dosen gitu loh, kira-kira begitu. Apa yang saya alami itu ya, saya berkomitmen tidak terjadi ke kalian. Ya. Sebatas bahwa kalau saya menyampaikan ini kemudian lupa, nah itu urusan lain itu. Nah, itu peta umum kira-kira teman-teman yang ingin saya sampaikan ke kalian terkait dengan bagaimana kira-kira proses lanjutan dari sosiologi pasti modern ke kontemporer. Nah itu. Sebelum saya tutup ini, saya ada pesan ini. Silahkan kalian mulai merancang PPT-nya sesuai dengan aturan yang sudah saya tentukan di kontrak pelajar kemarin. Kelompoknya silahkan dibentuk, diobrolkan. Jadi biar siap gitu loh gambarnya. Biar siap. Terus kemudian nanti saya ingin bantuan kalian sebenarnya, tapi nanti kita lihat. Maksudnya begini, di di rujukan, di artikel rujukan itu kalau kalian buka ini ya, saya tutup dulu ya. Kalau kalian buka drive, saya coba hadirkan ya. Saya nggak tahu apakah bisa kelacak secara baik ini. Sekalian saya mau ngecek, saya mau ikut lewat karena bentar dulu, saya akan memasukkan akun saya sendiri. Saya penasaran, Oke. Saya akan buka ini teman-teman. Ini yang saya maksud, saya minta tolong tapi nanti kita lihat. Windows. Saya ingin memastikan, oh ya udah masuk ini betul. Nah silakan di slide itu dilihat ya. Kalian masuk ini mata kuliah saya, tapi semuanya belum saya masukkan. Misalnya kita masuk sekarang di kontemporer. Nah kontemporer ini kan kita. Nah di daftar rujukan ini teman-teman, saya setiap saat akan saya masukkan. Sebenarnya ada file-filenya udah lumayan lengkap ya di file saya. Itu banyak sekali banyak sekali buku-buku. Taruhlah misalnya kita buka sekarang sosiologi of disaster ya. Kayak ada handbook gitu kan. Mana yang kira-kira sosiologi memori misalnya. Nah ini kan di PDF ini kan tidak ada judulnya tuh. Nah saya minta tolong kalian nanti setiap kelompok yang setiap kelompok yang membahas tentang sosiologi
emosi dan memori itu mengedit. Kalian jadi editor semua loh di ini. Minta tolong ya, jangan dihapus ya ini. Ini akan saya pakai dan akan saya simpan untuk adik-adikmu ke depan. Biar nanti ketika ini langsung masuk. Kalau tugas kalian nanti, misalnya kalian keberatan akan ini hak kalian ya. Meskipun ya saya kira nggak ada masalah ya. Tetap disimpan di situ. Biar kenangan kan, siapa tahu kalian nanti lulus kan. Saya apa saja Pak biji dulu kan, tinggal dilihat lagi gitu. Itu dengan pakai email UIN pastinya ya. Nah, jadi judul-judul yang dokumen yang nggak ada judulnya ini, saya nanti minta teman-teman untuk mengeditkannya. Caranya gampang sebenarnya, semua kalian tahu kan. Buka aja. Misalnya, ini biasa rata dari jurnal yang nggak muncul ininya, yang nggak muncul judulnya. Nah, ya ini dari buku. Jadi Collective of Two Culture misalnya, ini di copy aja standar yang ini. Kemudian di sini langsung di rename aja. Nah, saya pingin jadi setiap kelompok itu begitu untuk mempermudah saya juga dan ya bermanfaat lah untuk kalian ya, untuk adik-adik kalian nanti. Tinggal langsung nemu judulnya ya. Kalau di bawah kan ini yang sudah sekarang ini yang saya klik ini udah jadi jadi judul. Jadi kan enak. Kalau daripada misalnya ini kan nggak ada ininya, nggak ada judulnya, jadi terasa. Tapi kalau karena saya langsung basisnya saya ke Mendeley teman-teman, jadi saya nggak merasa butuh. Tapi ketika saya copy dari dokumen saya ke sini, kok nggak muncul ya? Memang betul yang namanya Google Drive kan dari mentah-mentah. Tapi kalau Mendeley itu memang mensortir sendiri. Ini misalnya Memory and Sociology, Times and Issue. Coba saya tadi di sini ya, tinggal di rename, kemudian nah kira-kira begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Minggu depan masih minggu depan masih dari saya. Ada atau tidak? Kalau tidak ada saya tutup. Terima kasih waktunya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa juga japri saya atau di grup juga. Terima kasih waktunya, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.